Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberi waktu dan kesempatan ini bagi kita untuk memuji membesarkan nama Dia. Puji nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia melalui pujian kita. Seundang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hari yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini, karena Engkau berikan waktu dan kesempatan ini bagi kami Tuhan untuk datang menguji, khususnya menembak Engkau Tuhan. Khususnya kami boleh mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, seberapa kami yang hadir, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau campur tangan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh melihat kuasa Allah, menyatakan kasih dan cinta-Mu kepada kami. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ini, tapi kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Terlebih dahulu kita menghafal ayat emas kita. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membacakannya di hitungan ketiga. 1,
1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita ucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi kata-katanya saja. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri menyembah Dia. Kita angkat pujian yang berkata, betapa besar kasih Allah. Haleluya. Kasih
Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan waktu yang indah untuk memuji menyembah Tuhan, waktu yang indah di mana kita bisa duduk di rumah Tuhan untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah banyak memuji Tuhan, walaupun waktunya terlalu dipersingkat, tidak apa. Yang penting kita masih bisa beribadah. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita, Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, saya undang dengan hormat kita sama-sama berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia memisah madu dari bukit batu dan minyak dari batu yang keras. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih, firman Tuhan ini kita lihat dahsyat sekali ya, dahsyat sekali kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada orang percaya. Ya, dikatakan laksana. Jadi seperti burung Raja Wali. Ya, jadi dia punya anak-anak, enak santai ya, di sarangnya dalam zona aman, dalam senang. Ya, selalu hidupnya pergi mencari makan, lalu menyuapin untuk anak-anak dengan makanan. Senang sekali. Betapa bahagianya anak-anak Raja Wali yang dipelihara oleh induknya. Tapi induknya berpikir gini, kalau anakku ini selalu cuman saya suapin, ya, dengan santai dia hidup, dia tidak akan memikirkan kekerasan dunia ini. Dia tidak tahu bahwa dunia ini adalah tempat berperang juga sebagai panggung sandiwara. Haleluya. Nah, sehingga si induk ini sepertinya kejam sekali. Sepertinya kok tidak ada kasih sayang. Sepertinya gimana sih induk ini mulai sarangnya dikacau-kacauin, digoyang-goyang, lalu seakan-akan disengaja anaknya itu disenggol supaya anaknya pada berjatuhan. Waktu anaknya jatuh, kaget anaknya. Wah, mak gua yang tadinya begitu baik, menyuapi aku, memberikan aku makan tepat waktu, tidak pernah kelaparan, kok tiba-tiba berubah jadi kejam. Nah, itu pikiran anak Raja Wali. Kok berubah jadi kejam? Bayangin dari bukit batu yang tinggi sekali, mereka kan kalau burung Raja Wali bikin sarang nggak di rendah-rendah, di bukit batu yang tinggi. Lalu dia terjatuh, jatuh, terjun bebas, seperti orang terjun bebas dari pesawat, terjun bebas. Aduh, dia lihat, di bawah tuh batu-batu yang terjal yang tajam, hancur deh gue nanti kalau sampai di batu itu, kepala gue beremuk deh. Itu si anak pikir, mak gue kejem banget sih sekarang, kenapa jadi berubah begini? Lalu dia tidak habis pikir,
Tetapi waktu dia lagi mulai terjun bebas, tapi induknya dengan sigap lagi, anaknya ditaruh lagi di bokong, di sayapnya, lalu dibawa lagi ke sayapnya, lalu dia terbang lagi, itu dia cepat mengambil anaknya yang satu. Jadi kita lihat bagaimana induk Raja Wali mendidik dan melatih anak-anaknya supaya anak-anaknya itu jadi burung Raja Wali nanti yang kuat, yang bisa hidup sendiri, yang mandiri, yang dia tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali masalah. Kalau dia terbang, ada angin topan, ada angin sakal, dia mesti bisa menang, ya, mesti bisa mengikuti. Jadi kita lihat bagaimana kemenangan Raja Wali yang hebat ini. Kalaupun ada angin yang kencang sekali, angin topan, angin sakal, dia tidak terkalahkan. Dia tidak akan terlempar angin itu, dia tidak akan jatuh dengan langgang atau apa. Dia tetap tenang. Dia tenang. Malah dia tentangkan saya. Mengikuti arah-arah. Dia punya pikiran, punya otak yang smart. Dia tidak melawan. Dia ikuti arah angin. Dia mulai tentangkan saya. Bisa malah naik ke atas. Jadi kita lihat bagaimana Raja Wali ini luar biasa. Ya, burung yang kuat, burung yang pandai, burung yang smart, burung yang dapat mengalahkan angin topan sekalipun, angin sakal sekalipun. Karena apa? Mulai dari kecil sudah dilatih oleh hidupnya untuk bagaimana supaya dia bisa kuat. Jadi kita lihat, nah ini induk Raja Wali ini seperti Tuhan kita, ya, seperti Tuhan kita. Dia kadang-kadang kita ini berada dalam zona nyaman. Kalau sudah berada dalam zona nyaman, ya enak, bahagia, yang bahagia. Siapa yang seperti aku? Dia senang manusia yang sedang dalam zona nyaman. Tidak kekurangan sesuatu apapun, bisnisnya lagi maju, lagi lancar, ya, keluarga baik, anak-anak baik. Dia pikir, wah, apa yang dapat menyenangkan hatinya? Mulai dia cuma berpikir tentang kenikmatan secara jasmani. Mulai dia berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa menikmati kebahagiaan dunia ini. Kalau dia emak-emak, mungkin dia akan berpikir, oh, kan punya banyak duit, ya, di tas yang bermerek, branded, baju-baju yang branded, wah, terus ke mana, ke sana, arisan sana sini. Nanti kalau dia mungkin anak Tuhan, ibadah ke sana, ibadah ke sini, doa sana, doa sini, ditanya orang, kemana ibu? Oh, mau melayani. Ya tahu layani apa, nggak ngerti ya, mau melayani, tapi kadang-kadang dia lupa kasih makan anaknya. Kadang-kadang dia lupa, waktu dia pergi dia nggak siapin makanan anaknya. Waktu dia pergi dia lupa, saat suaminya sudah pulang dia masih belum pulang. Kenapa? Santai, nikmati hidup. Haleluya, nikmati hidup. Nah, kadang-kadang bapak-bapak juga demikian. Wah, mulai dalam zona nyaman. Apa yang kurang? Oh, saya masih mau kepingin beli rumah yang bagus. Saya masih kepingin membangun rumah yang bagus. Saya masih kepingin membeli mobil yang terbaru. Saya masih kepingin membeli HP yang terbaru dan segala macam. Anak-anaknya, papa beli ini, papa oke. Dalam zona ya, kurang. Cuma memikirkan kesenangan daging, kesenangan sesaat. Kalau mulai mereka-reka, nanti akhir pekan kemana kita? Kita akan jalan-jalan, kita akan ke sana, kita akan ke sini. Banyak sekali yang direka-reka, sehingga dia tidak pernah memikirkan orang lain. Mungkin di dekatnya ada orang yang susah, yang perlu bantu, boro-boro dia lihat sebelah mata, tidak dilihat. Karena apa? Sibuk
dengan diri sendiri, sibuk dengan menyenangkan hati sendiri, sibuk dengan menyenangkan istri, menyenangkan anak-anaknya, sibuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah selalu Tuhan berikan. Tidak ada waktu berhubungan dengan Tuhan, tidak ada waktu untuk berdua dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Hanya sibuk. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya dapat lebih senang lagi? Bagaimana caranya saya dapat lebih menikmati dunia ini? Yang kurang, uangnya kurang banyak, terus bisnisnya dijalankan, selalu kurang uang lebih banyak. Selalu kepingin membuat uang yang banyak di bank, deposito dan segala macam. Dalam zona nyaman, sedap. Yang sudah punya kontrakan satu tambah kontrakan. Siapa sih itu? Oh, emangnya dia keuangannya dia untuk kasih keluar atau saya harus membantu dia, saya harus menolong dia. Yang saya perhatikan cuma anak saya, istri saya, suami saya, keluarga saya. Nah, itu yang ada di dalam pikiran orang-orang waktu dalam zona nyaman. Maupun dia anak Tuhan, maupun dia orang yang belum percaya, selalu pikirannya untuk menyenangkan hati sendiri. Tidak pernah merasa bersyukur. Malah kadang-kadang kalau segala cara dihalalkan, untuk supaya bagaimana cepat kaya, supaya bagaimana cepat punya uang, supaya bagaimana kalau dia orang pemerintahan mungkin dia sampai korupsi dan segala macam. Nah, saudara yang kasih, Tuhan sakit hati melihat. Tuhan sakit hati, nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah menyembah Tuhan, nggak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa ngomel dan komplain kepada Tuhan. Nah, itulah kehidupan orang-orang yang cuma memikirkan kesenangan diri sendiri, tidak pernah memikirkan pelayanan, tidak pernah memikirkan ini, tidak pernah. Anak, saya mau orang Batak, anaknya, katanya saya mau sekolahkan anakku lebih tinggi, sarjana S1 S2, supaya apa? Namaku. Anak siapa? Anaknya si A. Hebat ya, anak-anaknya luar biasa. Nah, itu semua yang Tuhan lihat, dan itu kadang-kadang menyakitkan hati Tuhan karena kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengambil waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi atau dengan apa. Sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan kita mendapat masalah, Tuhan izinkan kita mendapat sakit, Tuhan izinkan kita mendapat problem. Mungkin anak kita, mungkin dalam keluarga kita, dalam segala hal. Nah, apalagi dalam COVID-19 ini, dalam zaman corona ini, semua mengalami dampak yang tidak enak. Orang kaya kayak orang miskin, pejabat kayak dan segala macam, semua ketakutan. Dan Tuhan izinkan supaya manusia itu sadar dan dia mulai kaget ya. Tuhan kasih shock terapi kepada manusia supaya dia kaget, sadar. Rupanya harta itu bukan segala-galanya. Rupanya uang itu bukan segala-galanya. Ruang itu bukan kita bisa juga kita bahagia kepada kita. Uang itu bukan segala-galanya. Harta itu bukan segala-galanya. Sebab apa? Harta itu bisa segera lenyap. Uang bisa ditipu dan segala macam. Ya. Nah, saudara terkasih, dengan hal-hal yang sebegini, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mendapat masalah, kita mengalami seakan-akan Tuhan izinkan itu untuk shock terapi bagi kita. Sehingga kita sadar,
banyak pejabat-pejabat di sana. Wah, gua orang kaya, pejabat, gua orang nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Amerika, nomor 1. Tapi kalau sudah kena corona, nggak ada yang bisa melawan Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena sibuk dengan diri sendiri selama ini. Tidak peduli Tuhan, tidak peduli apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ini sekarang akhir zaman. Tapi banyak orang terdina bobok dengan yang namanya zona nyaman tadi. Zona nyaman tadi. Orang terdina bobok, enak sekali, ya, tidak pikirkan apapun. Boro-boro menolong orang, no, ya, enggak. Boro-boro mau berkorban untuk orang lain, no. Boro-boro mau berkorban kadang-kadang untuk pekerjaan Tuhan, ini hitung-hitungan. Boro-boro mau berkorban waktu untuk Tuhan, hitung-hitungan waktu, padahal Tuhan sudah kasih segala-galanya. Nah sekarang kita mengalami hal yang tidak enak. Apakah kita sekarang sedang seperti anak Raja Wali tadi yang terjun bebas? Terjun bebas, tidak ada parasit. Seperti orang mau terjun payung, dia punya parasit, dia bisa buka. Anak Raja Wali tidak punya parasit, dan sayapnya juga belum kuat, belum bisa dikebak-kebakkan karena bulu-bulunya belum tumbuh. Dia cuma melihat ke bawah, mati deh gue, hancur deh gue. Ketakutan yang luar biasa. Apakah kita sekarang sedang mengalami hal seperti anak Raja Wali tadi? Apakah kita sedang mengalami seperti terjun bebas dalam hidup kita? Karena masalah-masalah yang tidak henti-hentinya. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Kita lihat kemana lari, kemana kita mau lari, kemana saudara mau pergi. Apa hartamu itu dapat menyelamatkan engkau? Apa rumahmu yang baik, yang banyak, yang bagus itu seperti istana, apa mobilmu yang luar biasa, apa hartamu yang lain, berlianmu, tas dan segala macam yang ibu-ibu miliki itu bisa. Waktu engkau sedang terjun bebas, waktu engkau merasa engkau jatuh, engkau merasa tidak ada lagi yang bisa menolong, engkau merasa mati dan gua hancur rumah tanggaku, hancur anak-anakku, masa depan anakku akan bagaimana ini, corona ini nggak tahu bagaimana, entah kapan selesainya corona. Kita merasa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini? Tapi ada maksud Tuhan untuk mengizinkan supaya orang-orang boleh bertobat, supaya orang-orang sadar, supaya orang-orang lihat bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang memberikan nyawa kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan nafas kita. Walaupun oksigen bebas, tetapi kalau Tuhan buat kita seakan-akan mampu. Pernapasannya sakit di jantungnya, sakit di paru-parunya, tapi dia ini tidak bisa nafas. Orang yang kena corona tidak bisa nafas, dia tidak bisa nafas. Karena apa? Saluran pernafasannya sudah tertutup dengan lendir-lendir yang sangat kental, dan itu menutup saluran pernafasannya. Dia nggak bisa bernafas. Punya uang yang banyak nggak mempan. Saudara yang kasih, apa yang terjadi dalam hidup ini? Punya banyak uang itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi ingat, waktu engkau sedang merasa terjun bebas, waktu engkau merasa sendiri, waktu engkau merasa tidak ada lagi yang bisa tolong, waktu engkau terlalu jatuh seperti anak Raja Wali, bayangkan engkau sedang jatuh dari atas, jatuh lihat ke bawah, ngeri. Tapi saat itu mulailah berteriak dengan segenap hati, dengan seluruh kekuatanmu, katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Tuhan tolong, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tolong, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada, hanya Tuhan. Sebab itu berteriaklah minta tolong kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sadarlah bahwa engkau selama ini sudah menyolongi orang, bahwa engkau selama ini sudah tidak peduli kepada orang, bahwa engkau selama ini tidak peduli kepada Tuhan, bahwa engkau selama ini tidak tahu bersyukur, hanya ngomel dan komplain dan segala macam, mau menyenangkan diri sendiri, mau menyenangkan hati sendiri. Sadarlah dan seru berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak ada yang bisa menolong selain Tuhan. Puji Tuhan. Kita dalam hidup ini, kita kadang lupa Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan mau supaya kita juga membantu orang untuk menyelamatkan orang dengan bersaksi kepada orang, ya, bersaksi kepada orang supaya orang bisa ikut selamat. Tapi waktu kita dalam zona nyaman, kita tidak peduli itu, kita boro-boro mau ikut orang lain. Tuhan memberkati saudara saat saudara diberkati. Tuhan mau saudara menjadi saluran berkat. Jadi saluran berkat untuk memberkati orang butuh, untuk memberkati atau menolong orang perlu ditolong. Tapi pernahkah kita ingat itu waktu kita dalam zona nyaman? Tidak pernah kita pikirkan orang lain, tidak pernah kita lupa apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita, engkau diselamatkan supaya engkau bisa bersaksi menyelamatkan orang lain, membagikan kebenaran Injil. Engkau diberkati supaya engkau bisa memberkati orang lain. Jangan jadi laut mati, mau terima berkat, akhirnya apa? Terlalu banyak berkat jadi laut mati. Satu molekul, satu makhluk hidup pun tidak ada yang bisa hidup. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita shock terapi supaya kita sadar. Lalu kita mulai bilang, Tuhan tolong, ampun Tuhan, ampun Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Lalu waktu kita sedang terjun bebas, kita berteriak kepada Tuhan. Dan jangan kita lihat ke bawah, jangan kita lihat masalah itu, jangan kita lihat batu-batu dan cadas yang tajam itu yang dimana siap menerima kita untuk hancur di sana. Tetapi pandanglah ke atas dengan iman. Pandang Tuhan. Masih ada Tuhan yang baik. Masih ada Tuhan yang bisa mengampuni kelemahan kita. Masih ada Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan menolong kita saat kita sedang terjun bebas. Mari kita arahkan pandangan kita ke atas. Kita mulai sadar siapa kita. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa walaupun banyak harta, banyak uang, banyak segala-galanya. Bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kembalilah. Kembali kepada Tuhan. Tuhan menanti. Tuhan menanti kita. Kita ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Begitu kita mengulurkan tangan kita kepada Dia, maka Dia akan menopang kita, memanggil kita, membawa kita dengan lengannya yang kuat. Dia membawa kita dengan lengannya yang kuat dan membawa kita ke tempat di mana kita bisa dipelihara. Haleluya. Jadi kalau pun sekarang kita sedang merasakan ketakutan yang sangat, karena kita lihat situasi keadaan dunia ini tidak menentu, ekonomi payah, pikiran kita juga kacau, ya. Kita tidak bisa mau berusaha, tidak tahu mau berusaha apa, mau kerja sedang dirumahkan dan segala macam. Ya, anak-anak kita juga tidak tahu bagaimana dia masa depannya, sekolahnya. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pandang masalahmu, jangan pandang itu. Kita berteriak, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang dapat memegang tangan kita. Dia mempunyai lengan yang kuat, siap untuk menangkap kita, untuk menangkap tubuh kita yang sedang terjatuh, membawa ke tempat yang aman, ke
kemudian akan memberkati kita kembali bila kita mau setia, kita mau tunduk dan mau melakukan kebenaran firman-Nya. Dia akan menuntun kita, katanya. Dia akan menuntun kita. Kita lihat di ayatnya tadi, di ayat 13, dia akan menuntun kita, ya kita akan dituntunnya, kita akan dibawanya ke tempat yang luar biasa. Jadi dia buat kita, memberikan kita seperti berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Kita menjadi kuat, ladang kita menjadi diberkati. Dibuatnya kita mengisap madu dari bukit batu itu, dan minyak dari gunung batu yang keras itu. Karena apa? Karena kita sudah tahan uji, kita sudah melalui ujian-ujian yang dahsyat tadi, dan Tuhan sudah melihat bagaimana kita dapat ujian, lalu kita kembali kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan dan kita diberkati kembali lebih daripada yang sebelumnya. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, saudara yang terkasih, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita dalam keadaan terjun bebas. Kita lihat bagaimana seramnya nanti sampai di bawah kita terjadi. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat batu-batu yang tajam, jangan lihat, tapi mari kita kembali memandang ke atas. Kita kembali mengimani Tuhan. Ada Tuhan yang maha baik, ada Tuhan yang luar biasa, yang dasar, yang mempunyai lengan-lengan yang kuat dan akan memopong kita dan membawa kita ke tempat yang luar biasa. Nah, kita lihat dalam Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 26 sampai 28, jadi begini. Ulangan 33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah, Yesus. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dalam kejayaannya, melintasi awan-awan. Ayat 7. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi musuh kita itu dipunahkan. Ayat 28. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langit menghentikan ampun puji Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara yang kasih, saya tidak bacakan firman Tuhan saat kita dalam zona nyaman. Mari kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang kita ada di dalam usia, ada di dalam masalah, problem-problem kita hadapi banyak sekali, ya. Tetapi Tuhan siap membela kita, membantu kita. Kalau kita mau berteriak, memanggil Dia kembali kepada Tuhan, kita mau berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan apa yang Kau ingin saya lakukan. Tuhan, berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati usahaku. Tuhan, luar biasa dan ajaib pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan, apa yang tidak bisa kita pikirkan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau menolongku. Tidak
lupa kepada-Mu. Kami sering lupa bersyukur. Kami sering lupa berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kalau ada yang datang dan mempunyai masalah problem, Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Berkati mereka tolong. Kalau ada yang datang dengan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sedang terjun bebas, Engkau tangkap tangannya. Lenganmu yang kuat lapor mereka. Bapak mereka kembalikan ke tempat mereka yang baik. Di mana Engkau akan memberkati umat-Mu, di mana Engkau akan menopang umat-Mu di dalam situasi ekonomi yang tidak baik ini, di dalam COVID corona ini. Tuhan, kuat-kuatkan kami semua, lakukan semua COVID corona. Jangan ada surat jemaat-Mu, jangan ada yang berharap kepada-Mu tentang virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala kelemahan, jauhkan dari segala apapun Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua sidang jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati anak-anak cucu kami yang tidak bisa ikut sekolah minggu apa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau belajar berharap kepada-Mu. Kami mau belajar mendekatkan diri kami kepada-Mu. Kami mengingat senantiasa apa rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar bersaksi dengan kekurangan kelemahan kami. Kami mau memberkati orang dengan ketidakbanyakan uang kami atau harta kami, tapi kami belajar memberkati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus akan membalas berlipat-lipat kali berkat-berkat yang kami bagikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Biarlah meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kepikiran kami, supaya firman-Mu nyata dalam hidup kami. Kami paham, kami mengerti rencana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban mereka. Kau balas berlipat-lipat kali ganda apa yang mereka berikan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kekurangan, mungkin memberikan mereka memberi, tetapi Engkau akan balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan korban kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan untuk saudara terkasih, kita akan memberikan korban kita. Kita bangga ya kepada Tuhan, walaupun suasana corona, COVID, tetapi kita masih dipelihara oleh Tuhan dan kita masih makan dengan cukup, kita tidak kekurangan karena Tuhan pelihara. Sebab itu katakan bangga Tuhan memiliki Tuhan.
pengumuman. Silahkan. Saudara kasih oleh Tuhan, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan dan itu juga ada di warta jemaat beberapa info yang berkaitan dengan info Natal kita di tahun 2020 ini. Meskipun dalam kondisi kita berada masih pandemi COVID-19, kita tetap akan merayakan Natal. Yang pertama itu Natal anak-anak sekolah minggu, itu akan dilaksanakan tanggal 13 Desember jam 2:30 sore. Kemudian akan dijalankan janji iman. Untuk tahun ini dari pada sekolah minggu tidak memberikan amplop, tapi Bapak Ibu orang tua murid atau anak sekolah minggu dapat membawa amplop masing-masing dan menyerahkannya kepada Ibu Medi atau saya. Ya. Kemudian juga kita akan membuat daftar berupa surat izin kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, apakah mengizinkan anak-anak untuk hadir atau tidak. Dan kami juga tidak mengundang kecuali anak-anak sekolah minggu, remaja dan guru-guru. Khusus untuk anak balita atau balita, boleh orang tua salah satu untuk mendampingi, karena tidak mungkin anak-anak umur 3 tahun bisa sendiri datang, ya. Kemudian untuk Natal umum ini juga ada tertera di warta jemaat. Biasa tahun-tahun sebelum ada pandemi ini kita merayakannya 2 kali, di tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember. Tetapi khusus untuk tahun ini diadakan hanya pada Jumat 25 Desember 2020 dengan dibagi menjadi 2 sesi seperti yang kita biasa lakukan dalam ibadah-ibadah raya, yaitu sesi pertama jam 9 sampai dengan setengah 11, sesi kedua jam 11 sampai setengah 1. Tetap mengisi daftar hadir dan mengikuti protokol kesehatan, ya. Daftar hadir melalui grup DPD Pujian Kipat Cakung. Mengapa penting kita mengisi daftar hadir dan tidak mengabaikannya Bapak Ibu? Karena kondisi kursi terbatas, ya. Jadi mohon kerjasama yang baik dari Bapak Ibu saudara semua. Kemudian janji iman, tadi Ibu Manurung sebagai bendahara Natal Umum tahun 2020 sudah membagikan selembar kertas kepada Bapak Ibu saudara semua. Di sana tertera janji iman yang Bapak Ibu berikan. Nanti itu dikembalikan, ya, disertai dengan jumlah nominal yang sudah Bapak Ibu tulis. Kemudian Bapak Ibu juga bertanya, ini satu pertanyaan yang bagus untuk disampaikan, bagaimana satu keluarga atau satu atau semua? Saya tidak menyarankan Bapak Ibu satu saja, ya, karena janji iman itu tergerak dari kemurahan Bapak Ibu saudara semua. Semua dapat, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan, tidak saya cuma satu keluarga. Kalau misalnya ada anak yang sudah bekerja, dia mau memberikan, silakan, puji Tuhan, ya, untuk mendorong kegiatan ini, karena kegiatan ini membutuhkan dana. Kalau kita bisa beli satu bakso itu mangkok 15.000, kalau kita mau berikan dialihkan ke janji iman, silakan. Jadi tidak menutup, ya. Hanya satu keluarga saja cukup 1 lembar, tidak, dikembalikan ke hati nurani Ibu Bapak saudara masing-masing jemaat Pujian Kipat Cakung. Apalagi pemuda yang sudah bekerja disisihkan janji iman, puji Tuhan, panitia Natal menerima dengan sukacita. Kemudian itu juga ada susunan panitia Natal umum di PDI Jemaat Pujian Kipat Cakung tahun 2020. Bapak Ibu dapat melihatnya. Jadi janji iman Natal Bapak Ibu mulai berlaku waktu dijalankan pada rapat minggu lalu, sudah dijalankan dan sudah diisi, bahkan juga sudah ada yang langsung memberikan janji imannya. Kalau hari ini Bapak Ibu tergerak dan langsung memberikan, kami sangat bersyukur sekali, ya. Sampai dengan bulan November dan Desember, tabung juga boleh, langsung juga boleh, tabung di rumah langsung berikan juga boleh. Ada pengumuman lain, saya serahkan kembali kepada Ibu semua. Puji Tuhan. Jadi saudara kayaknya boleh catat sekarang, ya. Dicatat sekarang, nanti kasih sama panitia. Jadi itu maksudnya saudara bisa cicil sampai Desember. Sudah jelas? Catat
bukan yang itu kertas dikembalikan sekarang atau apa Bu? Diisi aja dulu mungkin kalau Iya, kalau bisa diisi. diisi di rumah, minggu depan dibawa atau sekarang juga boleh. Ya. Ya. Atau mungkin berdoa dulu berapa janji imannya mau dikasih gitu kan ya. Siapa tahu tambah-tambah rezekinya. Karena dari kita untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai rumah ditaruh aja. Lebih baik kalau iman sekarang diisi sekarang kembalikan. Tapi nanti kalau mau dibawa ke rumah jangan ditaruh aja, tetapi ingat diisi. Kita berdiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sudah menyelesaikan ibadah. Mereka sudah memuji-puji, mereka memberikan korban pekerjaan-Mu. Tuhan balas berlipat kali ganda apa yang mereka sudah lakukan. Berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mereka sebentar mau pulang ke rumah mereka. Kau pimpin mereka, lindungi mereka di perjalanan, jauhkan dari bahaya dan kejahatan. Sepanjang minggu ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala macam penyakit-penyakit, jauhkan dari panah-panah iblis. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan untuk mata pencaharian mereka, buat itu berhasil Tuhan, supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat terpuji. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara banyak kasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di surga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan amin.